Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan boleh mengundang kita beribadah pada saat ini. Kita bersyukur Tuhan akan memberkati kita melalui firman-Nya yang akan dibagikan dan kita boleh diteguhkan kembali di dalam Dia yang mengasihi kita. Karena itu dengarkanlah panggilan ibadah kita pada hari ini. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya untuk melayani Dia. Untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Ibadah kita pada pagi hari ini akan kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang telah memilih dan melayakkan kita untuk melayani Dia. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat, dan pertolongan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah. Kita mau mengagungkan namanya, nama di atas segala nama. Biar segala pujian, sembah kita hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya
berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Yes Lord, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami manusia yang tidak layak, tapi karena kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau melayakkan setiap kami untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan sebagai korban syukur kami di hadapan-Mu, dan segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali di ibadah hari Minggu ini. Dan kesempatan hari ini saya mengajak setiap kita untuk mengingat, untuk merenungkan setiap dosa-dosa yang mungkin seringkali masih kita lakukan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara sekasih, bahwa kasih Tuhan yang boleh menghapus setiap dosa kita karena salibnya untuk saudara dan juga saya. Tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Yang kukira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir
Berita anugerah hari ini diambil dari Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari bersuka cita meninggikan namanya, dialah nama di atas segala nama. Mari kita bersorak-sorai, mari kita bertepuk tangan bersama. Come on saudara. Datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tuhan, semua bersorak katakan, kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Bersyukurlah kepadanya, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya Tuhan. Amin. Kasih setianya. Datanglah kebaiknya. Oh, oh. Naikkan bersama. Datanglah kebaiknya. Dengan apa saudara? Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka. Dengan hati bersuka, rasakan dan dihargai.
Engkau baiknya dengan hati bersyukur. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur, teranglah pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, Kau bersorak-sorak, oh yeah. kau bersorak-sorak. Semua katakan, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. oh bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, Saudara katakan sebab Dia sebab baik. Amin. Ia baik, bahwasanya untuk selamanya Kasih setianya Tuhan. kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasannya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. One more time. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukurlah. Yeay, puji nama Tuhan. Sebentar hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada sebuah pujian mengingatkan pada setiap kita. Biar setiap kita membawa diri kita, hati kita menjadi seperti seorang hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang
Bersama katakan. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan Kepadamu selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. sebab Kau sangat berarti bagiku. yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami datang menghadap hadirat-Mu. Sebentar lagi firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan. Berikan kami hikmat supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Hati kami yang sering kali lemah dan juga begitu bebal, Tuhan tuntunlah dengan kuasa Roh-Mu, celikanlah supaya dapat memahami kebenaran firman-Mu yang demikian agung. Urapi juga hamba-Mu yang penuh kelemahan kekurangan, mampukan untuk bisa menguraikan firman-Mu dengan jelas. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17. Tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya hari ini untuk diuraikan adalah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini, Yohanes 13 ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia, Yesus, membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara, saya punya kenalan beberapa sahabat yang adalah para pengusaha. Kadang saya suka bercanda dengan mereka dan berkata serta bertanya kepada mereka begini. Kalau kamu jadi pengusaha, dapat proyek, enakan mana?
Mau dibayar dulu baru kamu kerja, atau kamu kerja dulu baru dibayar? Oh saudara, seorang pengusaha kalau ditanya tentang hal itu, maka dengan cepat dia akan berkata, wah saya mau yang pertama dong Pak. Dibayar dulu baru saya kerja. Tidak usah pusing, saya nyari yang namanya pinjaman untuk modal. Sudah ada modalnya. Tidak akan khawatir kalau nanti saya sudah kerja, saya tidak dibayar. Karena pembayarannya sudah saya terima di muka. Dan saya berkata, wah bagus. Memang jiwa pengusaha sejati. Tetapi ada pertanyaan kedua. Kalau seandainya kamu sudah menerima pembayaran untuk kerja itu, kemudian kamu tidak bekerja dan tidak mengerjakannya, bagaimana? Mereka tersenyum dan kemudian berkata, wah kalau pengusaha yang seperti itu, orang yang seperti itu namanya keterlaluan, kebangetan, kurang ajar katanya. Sudah dipercayakan begitu kepercayaan yang besar, kerja dibayar dulu di muka, masih tidak mau mengerjakannya. Itu pendapat mereka. Tapi saya mau katakan loh saudara, di gereja jenis orang yang seperti itu banyak. Banyak saudara sekalian orang Kristen yang sudah terima pembayaran Tuhan bagi hidupnya. Ditebus dari hamba dosa untuk menjadi hamba-hamba kebenaran. Jangankan bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Lah mikir saja untuk kerja bagi Tuhan itu nggak pernah kok. Makanya saya sebut keterlaluan yang seperti ini. Atau ada juga saudara-saudara sekalian orang yang dulu pernah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita, tetapi sekarang sudah kapok dan yang tersisa tinggallah kepahitan. Saudara melihat fenomena ini, jangan-jangan saudara sekalian ada yang salah dengan sudut pandang dan pemahaman kita tentang yang namanya mengapa kita harus melayani atau bekerja bagi Tuhan. Nats Alkitab yang kita baca itu dilatar belakangi bahwa saatnya untuk naik ke salib sudah hampir tiba bagi Yesus Kristus. Dan karena kasihnya kepada murid-muridnya, maka Yesus ingin mengajarkan satu hal yang penting kepada mereka. Yaitu tentang satu bagian penting dan cara hidup sebagai seorang murid yang sejati yang Kristus inginkan. Maka itu untuk mengajarkan pengajaran penting ini saudara sekalian. Yesus itu memilih satu situasi yang begitu paling akrab di dalam kehidupan mereka. Yaitu apa saudara sekalian? Perjamuan makan malam. Nah saudara sekalian dikatakan di dalam perjamuan makan malam itu. Saat mereka sedang menikmati perjamuan itu. Dikatakan bahwa Yesus itu kemudian mengambil baki yang berisi air, mengambil sehelai kain dan kemudian membasuh kaki mereka satu persatu. Wow, saudara sekalian. Peristiwa ini tentu saja peristiwa yang membuat syok para murid. Kenapa saudara sekalian? Bayangkan Yesus yang adalah guru dan Tuhan mereka tiba-tiba mengambil air, mengambil baki dan kemudian mengambil kain lalu membasuh kaki mereka. Saudara harus ingat saudara sekalian, konteks pada zaman itu saudara sekalian, pekerjaan seorang hamba untuk membasuh kaki tamu para tuannya, itu saja tidak diperbolehkan bagi seorang tuan yang kalau dia memiliki seorang hamba yang punya latar belakang sebagai orang Yahudi yang menjadi hambanya, itu tidak boleh dilakukan oleh hamba yang berlatar belakang Yahudi. Hanya boleh dilakukan oleh hamba-hamba yang berlatar belakang bukan dari Yahudi. Kenapa saudara? Terlalu hina pekerjaan seperti itu. Tapi itu yang Yesus lakukan. Kenapa Yesus mengambil momen seperti itu? Karena ada pesan penting. Pesan yang boleh saya katakan sangat-sangat penting. Untuk ia ajarkan lewat satu peristiwa yang menggetarkan tersebut. Tujuannya saudara sekalian adalah agar mereka mengingat dengan begitu mendalam kejadian dan pengajaran yang Yesus ajarkan. Lewat hal itu Yesus ingin mengajarkan satu bagian penting dari cara hidup sebagai seorang murid sejati. Yaitu apa saudara sekalian? Yaitu bahwa setiap orang yang mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Guru harus bersedia memberikan dirinya bagi sesamanya. Ini yang Yesus ingin ajarkan. Makanya Yesus berkata, kamu menyebut aku Guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Artinya saudara sekalian,
ketika kita sebagai murid-murid Kristus berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun, di gereja, di keluarga, di kantor, tempat pekerjaan kita, pergaulan kita, maka sebenarnya sedang terbuka sebuah kesempatan besar untuk bekerja bagi Tuhan yang seharusnya kita lakukan dengan sukacita. Saudara, saya percaya bahwa kita akan selalu bisa bekerja dengan sukacita bagi Tuhan dalam segala kondisi. Jikalau kita menyadari tentang dua hal yang Yesus ingin tekankan dalam pengajarannya ini. Yaitu yang pertama, saudara sekalian. Pertama, Yesus ingin tekankan ketika dia mengajarkan murid-muridnya dengan satu situasi yang menggetarkan itu. Ia ingin mengajarkan bahwa hidup melayani itu adalah satu pola hidup yang Kristus tetapkan. Saudara, Yohanes 13 ayat 15 sampai 16 berkata begini. Sebab aku telah memberi suatu teladan kepada kamu, kata Yesus. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Saudara, hal ini jelas menegaskan. Ketika seseorang itu melakukan pelayanan dengan sebuah simbol pembasuhan kaki, maka ia tegaskan bahwa itu adalah satu pola hidup yang ia tetapkan bagi para murid-muridnya. Sebagai sebuah perintah bagi mereka yang memanggil dia guru dan Tuhan. Bukan sebagai sebuah pilihan. Saudara, beda ya ketetapan dengan pilihan. Saudara, kalau yang namanya pilihan itu tergantung kita. Kita mau lakukan atau tidak, itu keputusan kita. Dan itu tidak menjadi sesuatu yang dipersalahkan oleh orang lain. Karena semua ada di dalam wewenang kita. Tetapi saudara sekalian, kalau berbicara soal ketetapan, maka ketetapan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, suka atau tidak suka. Dalam kondisi apapun. Dan ketika kita tidak melakukan ketetapan itu, artinya kita telah melanggarnya. Jadi beda saudara, bukan tergantung kita. Tetapi tergantung seseorang yang berkuasa yang menetapkan hal itu. Nah, saudara sekalian, ketika Yesus tetapkan itu sebagai satu pola hidup murid Kristus, maka melanggar ketetapan itu berarti kita secara sadar dan sengaja telah melanggar keinginan Kristus dan mendukakan hatinya. Di sisi lain, saudara sekalian, kita juga secara sadar dan sengaja kita merampas kesempatan dari orang-orang yang seharusnya mendapatkan pelayanan dari pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan. Demi untuk Tuhan bagi mereka. Saudara sekalian, oleh karena itu saya hanya ingin mengatakan. Lewat peristiwa itu, Kristus sebenarnya ingin mengajarkan satu pengajaran yang penting. Bahwa melayani itu adalah suatu pola hidup yang Kristus tetapkan. Bagi para muridnya. Bukan pilihan. Saudara, banyak orang Kristen kadang-kadang salah paham tentang penebusan Kristus. Mereka berpikir, oh kalau saya ditebus Kristus, Kristus menebus saya mati di atas kayu salib. Itu sekedar hanya untuk membebaskan saya dari hukuman dosa. Supaya saya bisa diselamatkan. Saudara, salah saudara sekalian. Betul penebusan Kristus menyelamatkan kita dari dosa. Tetapi jangan pernah lupa. Kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 mengatakan begini. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, bukan sekedar ditebus Tuhan itu hanya untuk diselamatkan. Tetapi saudara, ada satu pekerjaan baik yang Allah sediakan untuk saudara bekerja bagi Tuhan dengan penuh sukacita di sana. Tuhan telah menetapkan itu dan dikatakan Tuhan senang kalau anak-anaknya ada di dalamnya. Maka itu saudara sekalian, itu adalah sebuah ketetapan yang seharusnya kita lakukan, bukan pilihan. Dan saya mau katakan, salah satu keserupaan dengan Kristus itu adalah ketika kita menerapkan pola hidup melayani pekerjaan baik yang Kristus tetapkan untuk kita lakukan. Disitulah kita diproses untuk serupa dengan Dia. Waktu kita terapkan pola hidup itu, dimanapun juga, di gereja, rumah tangga, tempat kerja, sekolah, pergaulan, dan lain-lain. Sesungguhnya saudara sekalian, kita sedang bekerja bagi Tuhan, sekaligus kita dibentuk untuk serupa dengan Dia. Maka itu ingat baik-baik saudara sekalian, kita ditebus oleh Kristus, bukan sekedar untuk diselamatkan, tetapi juga untuk dibentuk menjadi serupa dengan Dia. Itu tujuan Tuhan.
Makanya saudara sekalian, orang yang memiliki pola hidup melayani tidak akan pernah hitung-hitungan dan pasti akan selalu bersuka cita dalam apapun yang ia kerjakan demi Tuhan bagi sesamanya. Kenapa? Karena itu bukan sebuah beban, tapi dia tahu satu pola hidup yang harus ia tetapkan sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus di atas kayu salib. Seorang yang memiliki pola hidup melayani pasti akan selalu bekerja bagi Tuhan dengan penuh sukacita, sekalipun mungkin di dalam melakukan hal itu ia bisa saja tersakiti. Maka ini hal yang pertama, saudara. Kalau kita ingin menjadi para pekerja yang melayani Tuhan dengan sukacita, ingat bahwa kita ini ditebus bukan sekedar untuk diselamatkan, tapi juga untuk dibentuk serupa dengan Kristus dengan menjalankan pola hidup yang Tuhan tetapkan bagi kita, yaitu menjadi pelayan bagi sesama kita. Itu hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua, saudara sekalian, Yesus juga berkata bahwa hidup melayani itu adalah satu jalan kebahagiaan bagi kita yang melakukannya. Maka itu di dalam ayat yang ke-17 Yesus berkata demikian. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi saudara sekalian, ketika Yesus memerintahkan pola hidup seperti ini, melayani sesama demi Dia dengan penuh sukacita. Saudara, itu bukan demi untuk kepentingannya Kristus. Bukan, saudara sekalian. Karena apa, saudara? Dia adalah Allah yang maha mulia. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita lakukan untuk menambahkan dan mengurangi kemuliaan Allah. Karena Dia sudah maha mulia. Tetapi kenapa Dia yang maha mulia itu menginginkan kita untuk mempermuliakan Dia lewat pekerjaan-pekerjaan baik yang kita kerjakan demi namanya. Saudara, Alkitab dengan jelas berkata, berbahagialah mereka yang melakukannya. Jadi demi kebahagiaan kita perintah itu diberikan. Mungkin kita akan berkata, loh Pak, kalau kita melayani bukannya posisi kita makin lemah. Iya. Tetapi saudara sekalian, sekalipun posisi kita itu lemah, namun ketika kita melakukannya itu berharga di mata Tuhan. Bahkan mau saya katakan, itu berharga dan bernilai hingga kepada kekekalan. Maka itu saudara sekalian, bekerja bagi Tuhan itu sesungguhnya adalah sebuah jalan kebahagiaan. Jalan kebahagiaan yang bagaimana? Jalan kebahagiaan yang membuat kita mengubah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi berkat Tuhan yang mengiring kita sampai kepada kekekalan. Saudara, beda loh anugerah dengan berkat. Saudara, anugerah itu adalah pemberian dari Tuhan bagi semua orang. Itu anugerah. Sedangkan berkat itu adalah perkenanan Tuhan yang bernilai kekal bagi orang-orang yang mengelola anugerah yang Tuhan beri sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi saya kasih contoh misalnya begini saudara ya. Saudara, kalau kita itu lahir cantik begitu, itu anugerah bukan? Anugerah. Kalau kita itu lahir misalnya sebagai anak orang kaya, punya banyak harta, itu anugerah. Tetapi saudara, anugerah ini bisa dipergunakan dengan sembarangan bukan? Tidak memperkenankan hati Tuhan. Yang cantik, tumbuh cantik, malah jadi penggoda suami orang. Nah misalnya begitu saudara sekalian. Anugerah itu akhirnya menjadi sesuatu yang buruk. Kekayaan yang diberikan oleh Tuhan malah kemudian membuat orang ini hidup semaunya. Hidup tidak bertanggung jawab. Segala sesuatu rasanya dia bisa beli dengan uangnya. Saudara, itu anugerah tidak dipergunakan dengan baik. Akhirnya anugerah ini percaya satu waktu itu akan dia tinggalkan ketika hidupnya ini harus kembali kepada Tuhan. Tetapi beda dengan berkat. Berkat Tuhan itu adalah berlaku bagi orang-orang yang mampu mengubah anugerah ini menjadi sesuatu yang memperkenankan hati Tuhan. Dan ketika ia mempertanggungjawabkan hidupnya, Tuhan berkenan atas apa yang ia kerjakan dengan anugerah yang Tuhan percayakan. Kecantikannya mungkin dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kekayaannya dipakai untuk memuliakan Tuhan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara pernah ingat Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang diberikan talenta. 5, 2, 1. Saudara, orang yang diberikan 5 dan 2 mengelola talenta, anugerah yang diberikan Tuhannya itu dengan baik. Maka itu ketika sang Tuhan itu datang dan dia mempertanggungjawabkan anugerah itu,
Sang Tuhan itu memberikan pujian yang sama kepada keduanya. Hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu dan aku akan mempercayakan kepadamu perkara besar. Karena engkau bisa dipercaya dalam perkara kecil. Beda dengan yang diberikan satu. Anugerah itu dia simpan, dia tutup, dia sia-siakan, dia tidak kelola. Maka ketika Sang Tuhan itu meminta pertanggungjawaban, anugerah itu tidak berubah menjadi sesuatu yang memberkati hidupnya dalam kekekalan. Tetapi anugerah itu justru menjadi sesuatu yang harus ia serahkan kepada orang lain dan ia tinggalkan. Dan kemudian Sang Tuhan itu menilai, hai hamba yang jahat dan malas, pergi dari hadapanku. Anugerah yang dipercayakan 1 talenta yang nilainya besar, itu tidak bisa ia ubah jadi berkat. Saudara, Tuhan inginkan anugerah yang ia titipkan bisa menjadi berkat bagi kita. Karena itu ia perintahkan pola hidup melayani. Dan ia berkata, berbahagialah jika kamu melakukannya. Oh saudara sekalian, ini harus kita memahami. Jangan sampai saudara sekalian, kita menjadi orang-orang yang hidup kaya oleh anugerah Tuhan. Tetapi kita mati miskin di dalam berkat Tuhan. Hati-hati saudara sekalian. Oleh karena itu dimanapun dan kapanpun ada kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan itu terbuka dalam hidupmu. Lakukanlah dengan penuh sukacita. Mungkin apa yang kita lakukan tidak dihargai di bumi ini. Tetapi saudara sekalian, percayalah. Satu waktu di sorga semua itu akan diproklamirkan Tuhan di dalam kemuliaannya. Saudara, oleh karena itu mari di dalam hidup ini selama nafas masih diberikan, anugerah-anugerah masih melimpah dalam hidup kita, mari kita bekerja bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Dimanapun dan kapanpun ketika kita berinteraksi dengan sesama kita. Ingat saudara sekalian, itu bukan beban. Itu bukan pilihan. Tetapi pola hidup yang Kristus tetapkan. Itu juga bukan sebuah perbudakan bagi hidup kita. Tetapi justru adalah suatu jalan kebahagiaan bagi hidup kita. Saudara, kita harus serius dan taat mengerjakannya. Apalagi saudara sekalian, kalau kita mengingat siapa yang memberi perintah ini. Oh saudara, yang memberi perintah ini adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Yang adalah guru dan Tuhan kita. Yang ketika dia memberikan pengajaran ini, ia buktikan dalam hidupnya. Ia bukan hanya melayani orang-orang yang ia temui, mengajarnya, menyembuhkannya, memberikan berkat atas mereka. Bukan sekedar itu saudara sekalian. Tetapi pola hidup melayani itu dia terapkan bahkan sampai naik ke atas kayu salib. Mati di atas kayu salib demi saudara dan saya yang seharusnya disalibkan itu. Tapi dia naik ke sana membayar semua dosa kita. Sampai ia merenggangkan tangannya dan berkata, tetelestai, sudah selesai. Pelayanan yang ia berikan itu sampai habis-habisan dan bahkan sampai mati-matian hingga mati beneran. Saudara, itu yang Yesus lakukan bagi kita. Untuk membayar kita di muka segala hutang-hutang dosa kita yang tidak akan mampu kita bayar. Itu juga Yesus lakukan, membayar di muka untuk segala pekerjaan baik yang seharusnya kita kerjakan demi namanya dan bagi kemuliaannya. Jadi saudara, kita sudah dibayar di muka oleh Tuhan yang seperti itu. Yang membayar kita bukan dengan emas dan perak, tapi dengan nyawanya yang begitu mahal. Nyawa anak tunggal Allah. Maka saudara, kalau kita sudah dibayar di muka seperti itu, kita tidak bekerja baginya dengan penuh sukacita. Maka seperti para pengusaha yang di awal saya tanyakan tadi. Kalau bekerja enak dibayar dulu atau kerja dulu? Mereka berkata enak dibayar dulu Pak baru kerja. Maka betapa keterlaluannya kalau kita menjadi orang-orang yang sudah dibayar Tuhan untuk menjadi budak-budak kebenaran. Tapi kita tidak melakukan kebenaran itu dalam hidup kita. Saudara, mungkin ketika saya berkata demikian ada seseorang yang berkata, iya Pak, dulu saya seperti itu melayani Tuhan. Tapi ketika saya melayani Tuhan misalnya khususnya di gereja, saya melihat banyak hal-hal yang tidak baik itu melukai saya. Makanya hari ini saya lebih baik menjadi orang yang hanya datang beribadah dan kemudian pulang. Tidak mau lagi bekerja bagi Tuhan. Kapok saya Pak. Saudara, kalau saudara seperti itu bangkit kembali layani Tuhan.
Saya memang pernah bertemu dengan orang seperti itu. Ketika diundang khotbah ke satu tempat, saya ditemani makan dengan seorang yang sudah berusia. Saya tanya, Pak, sekarang melayani apa? Dia hanya tersenyum dan berkata, melayani dulu, Pak. Saya melayani sebagai guru sekolah minggu, majelis, dan lain-lain. Saya bertanya kepadanya, Pak, saya tidak bertanya dulu, tapi sekarang Bapak melayani apa? Dia hanya tersenyum dan berkata kepada saya sambil makan begini, Pak Fri, kalau kita mau makan enak di restoran, jangan suka lihat dapurnya. Saudara, saya tahu perkataan itu ingin mengatakan kepada saya, Pak Fri, kalau kita mau enak untuk bergereja dan jadi jemaat Tuhan, jangan masuk ke dalam pelayanan gereja. Kenapa? Masuk ke dalam pelayanan itu engkau akan lihat bobroknya gereja, jeleknya rekan kerja kita, kekurangan hamba Tuhan kita, dan lain sebagainya. Maka lebih baik jangan masuk ke dalamnya. Jadilah jemaat yang baik saja. Jangan masuk ke dapurnya gereja. Nikmati saja pelayanan gereja. Seperti kita menikmati makanan ini, nggak usah lihat dapurnya. Itu yang ingin dia katakan. Saudara, saya memahami kalau ada orang yang terluka karena itu. Tetapi saudara sekalian, dalam hati saya mengingat satu perkataan seorang penulis yang bernama Filipiensi. Dia berkata begini, gereja seperti kapal tua. Tetapi jangan pernah lupa, Yesus Kristus adalah nahkodanya. Maka gereja sekalipun itu kapal tua, namun karena dia memiliki Kristus yang berkuasa sebagai nahkodanya, maka kata Filipiensi, gereja pasti akan tiba sampai pada pelabuhannya. Tapi dia tidak titik sampai di situ. Dia baru koma. Penutupnya dia katakan begini, baik denganmu atau tanpamu. Gereja seperti kapal tua, tetapi Kristus adalah nahkodanya. Kapal tua itu pasti akan tiba pada pelabuhannya, baik denganmu atau tanpamu. Saudara, berbahagialah orang-orang yang ketika kapal tua ini berlabuh pada pelabuhannya, ditemukan oleh Kristus sang nahkoda agung itu, tetap bekerja bersamanya dengan sukacita dalam pelayaran tersebut. Sekalipun badai menggoncang kehidupan ini dan pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan demi namanya. Mari saudara sekalian bangkit lagi. Layani Tuhan dengan sukacita. Bekerja bagi Tuhan dengan sukacita. Selama hidup ini masih Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Bangkitkan semangat kami untuk terus bekerja bagi-Mu dengan penuh sukacita. Dan pulihkan orang-orang yang mungkin selama ini terluka. Dan mungkin mulai meninggalkan pelayanan sekian lama. Bangkitkan kembali. Supaya sukacita untuk bekerja bagi Tuhan kembali lagi mengalir dan menggairahkan hidup mereka. Kami tahu ya Tuhan, ini bukan sebuah pilihan. Tapi pola hidup yang Kau tetapkan. Kami tahu ini Tuhan lewat firman-Mu, ini bukan sebuah perbudakan, tetapi sebagai sebuah jalan kebahagiaan yang Engkau ajarkan bagi hidup kami. Untuk mengubah anugerah yang Kau percayakan kepada kami menjadi berkat yang bernilai kekal. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan segenap umat percaya di berbagai tempat, mari kita kembali mengikrarkan pengakuan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan pokok doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa serta mengaminkan doa ini di rumah masing-masing.
Tuhan, kami bersyukur di dalam kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kami jalani. Engkau memberkati kami dengan begitu limpahnya. Dan itu boleh kami rasakan ya Tuhan, ketika Engkau menyertai keluarga kami, memberikan kami kecukupan, dan juga Engkau terus memberkati kami melalui usaha pekerjaan yang masih Tuhan percayakan untuk boleh kami kelola, dan biarlah itu menjadi sumber penghasilan untuk keluarga kami di rumah yang ada. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang sudah menyertai kami di dalam masa-masa yang sulit, masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, kami rindu melalui berkat-berkat yang Tuhan beri, yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Pekerjaan yang masih Tuhan percayakan ini boleh kami syukuri dan kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh memuliakan Tuhan yang kami imani sebagai Sang Juru Selamat yang hidup itu. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan sampai hari ini. Dan biarlah berkat itu mengingatkan kami akan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Bahkan melalui berkat ini ya Tuhan menuntut kami untuk boleh juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyalurkan anugerah Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, di mana mereka yang juga terdampak dan kehilangan pekerjaan mereka. Tuhan, terima kasih sekali lagi jikalau sebagai orang-orang percaya Tuhan memanggil kami berbagian untuk menjadi pemberita-pemberita Injil di dalam pergumulan masa-masa yang sulit yang Tuhan izinkan ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang terus kami rasakan sampai hari ini. Kami menyerahkan ya Tuhan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah gereja ini juga boleh dipakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyalurkan kasih Tuhan dari berkat-berkat jemaat Tuhan yang terus Tuhan limpahkan anugerah dan berkat yang begitu luar biasa untuk menolong orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kami bersyukur untuk pelayanan kasih Ruben, kami bersyukur untuk pelayanan kasih tim COVID-19 yang terbentuk, dan itu boleh menjadi berkat bukan hanya kepada jemaat yang ada, tetapi juga kepada masyarakat di mana gereja-Mu ini berada. Dan biarlah semuanya itu boleh memuliakan nama Tuhan kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama hari ini, mengingatkan setiap kita, marilah setiap kita bekerja bersama dengan Tuhan dengan penuh sukacita. Marilah kita memberi persembahan, biar setiap persembahan yang kita berikan ini bukan menjadi suatu paksaan, tapi boleh menjadi sukacita buat setiap kita. Mari bersorak-sorai, ku bersukacita kerja bagi Dia. Serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacitaku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. ku serahkan semuanya, Kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita. Ku bekerja baginya.
sukacitaku bekerja baginya. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami boleh melayani Tuhan, itu menjadi sukacita buat kami Tuhan. Dan ketika kami boleh memberikan persembahan ini Tuhan, kami bersukacita karena Engkau sendiri yang sudah menebus dosa setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap persembahan boleh kami berikan ini. Dan setiap persembahan kami berikan ini, boleh Engkau pakai untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Ini doa seruan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita syukur dan berdoa. Amin. Mari kita bekerja buat Tuhan. Bekerja buat Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Membawa diri ke ladangnya Tuhan saudara, melayani Tuhan selalu. Ayo kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar tanpa upah selalu manis. Ayo kerja. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Membawa diri ke ladangnya Tuhan saudara, layani Tuhan selalu manis. Di Tuhan selalu manis, layani Tuhan selalu manis. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiga-Nya yang esa. Mohon semua sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini arahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. 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 Doa teduh. Dan jangan lupa Bapak Ibu, setelah ini ada warta jemaat, Bapak Ibu bisa menyimaknya. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.